Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sudah menjadi pandangan umum di masyarakat, Mbah Hasyim Asy'ari dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh atau Maha Guru, sebuah gelar yang istimewa yang sebenarnya bukanlah merupakan gelar sembarangan. Gelar ini tidak sama dengan gelar kiai yang bisa diperoleh karena kontribusi sosial di masyarakat. Gelar Hadratus Syekh pada Mbah Hasyim didapat seperti halnya gelar akademik. Gelar ini disandang Mbah Hasyim saat lulus dari pendidikan ilmu hadis di Mekah. Bahkan Mbah Hasyim merupakan satu-satunya ulama dari Asia pada era itu yang menyandang gelar Hadratus Syekh. Saat itu, gelar Al-Faqih dipersembahkan untuk orang yang hafal 2000 hadis sahih. Gelar Asy-Syekh hafal semua hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan gelar Hadratus Syekh adalah gelar untuk penghafal Kutubus Sittah, hafal hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Sahabat Islam, seorang ulama yang ahli hadis ini merupakan salah satu murid dari Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Diceritakan, ketika Mbah Hasyim berguru kepada Mbah Khalil, banyak sekali karomah yang dialami oleh beliau yang merupakan pemberian dari Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Seperti apakah karomah-karomah yang dialami oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika berguru kepada Syekhona Khalil Al-Bangkalani? Simak videonya hingga selesai di channel Sofa Official. Dan dukung channel Sofa Official, tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggendong Nabi Khidir alaihi salam. Sahabat Islam, hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Khalil. Syekhona segera tanggap. Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya, Yai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus rintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhona Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhona Khalil menyambut tamunya dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhona Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya, Yai, sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhona Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu, dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihi salam yang bersilaturahmi kepada Syekhona Khalil, dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhona Khalil Al-Bangkalani." Berebut menjadi murid. Sahabat Islam, pada suatu hari, Mbah Khalil yang merupakan guru dari Mbah Hasyim Asy'ari berkunjung ke pondok pesantren Tebu Ireng yang merupakan binaan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu saja, kunjungan ini mengejutkan Mbah Hasyim Asy'ari. Masalahnya, Mbah Khalil tidak sekedar berkunjung, melainkan ingin belajar hadis kepada Mbah Hasyim yang memang sudah dikenal reputasinya sebagai ahli hadis. Dalam tradisi pesantren, tidak ada istilah mantan santri. Sampai akhir hayat, Mbah Khalil adalah guru Mbah Hasyim Asy'ari.
Untuk itu, segala hal dipersiapkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng untuk menyambut tamu istimewa tersebut. Begitu Mbah Khalil datang ke Tebu Ireng, beberapa santri segera diperintah Mbah Hashim untuk mempersiapkan kamar khusus untuk Mbah Khalil. Setelah semua persiapan beres, Mbah Hashim dengan takzim segera mendekat ke Mbah Khalil. "Kiai, mohon istirahatnya di kamar yang sudah dipersiapkan. Tidak usah tidur seperti santri-santri yang lain. Cuciannya juga nanti biar dicucikan. Jangan mencuci sendiri," kata Mbah Hashim. Dengan tersenyum Mbah Khalil membalas, "Di sini saya datang sebagai santri sebagaimana santri yang lain. Jadi janganlah kamu istimewakan dan pisahkan dengan santri-santri yang lain. Di pesantren Bangkalan, benar memang aku ini kiai kamu santriku. Tapi di sini sebaliknya, kamu sekarang kiaiku dan aku ini santrimu." Membayangkan Mbah Khalil yang merupakan gurunya sendiri akan tidur bersama para santrinya, tentu saja Mbah Hashim tidak tega. Meskipun Mbah Khalil sudah mengeluarkan perintah jangan menganggapnya sebagai guru di pesantren Tebu Ireng, tapi bagi Mbah Hashim, mau dimanapun, Mbah Khalil adalah kiainya. Tidak peduli tempat atau tidak peduli status pada saat keduanya bertemu kali ini. Setelah berpikir keras, akhirnya Mbah Hashim punya ide. Ia datangi kembali Mbah Khalil di kamarnya. Kali ini Mbah Hashim mengeluarkan suara sedikit keras dan tegas. "Kiai Khalil, apakah benar saya dianggap kiai sebagai guru?" tanya Mbah Hashim. Mbah Khalil awalnya bingung, namun dengan senyum ia menjawab, "Iya, memang benar. Kamu adalah guru saya," kata Mbah Khalil. "Kalau begitu, saya perintahkan Kiai Khalil untuk meninggalkan kamar ini dan segera pindah ke kamar yang sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan makanan Kiai Khalil akan diantarkan ke kamar. Jadi Kiai Khalil tidak perlu ikut antri bersama santri yang lain. Cucian juga akan dicucikan. Tidak perlu antri kamar mandi. Ini bukan permintaan seorang santri kepada kiainya, tapi perintah seorang kiai pada santrinya," kata Mbah Hashim. Mendengar hal itu, Mbah Khalil terkejut, lalu berdiri dan menuruti perintah gurunya. Demikianlah kisah-kisah yang bisa diceritakan tentang Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Khalil. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.